Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Bapak hormati dan Bapak banggakan teman-teman mahasiswa di program studi teknologi pendidikan, yang mudah-mudahan pada hari ini semuanya selalu dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran, keberkahan, kebarokahan dalam segala aktivitasnya. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan, eee, proses perkuliahan yang sifatnya, apa, bisa dilakukan secara online maka boleh dilakukan. Khususnya teman-teman mahasiswa di program non-reg ya, non-reguler. Sehingga perkuliahan juga bisa dilakukan menggunakan Zoom, kemudian menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Meet, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman semua kita bertemu kembali di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman semua dapat mengikuti dengan baik. Adapun materi kita pada hari ini, teman-teman mahasiswa, yaitu tentang struktur penulisan karya ilmiah. Beberapa waktu yang lalu juga sudah Bapak berikan gambaran bagaimana struktur penulisan karya ilmiah sebagai dasar pengetahuan teman-teman mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan lebih memperdalam kembali bagaimana struktur penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Oke, nanti teman-teman semua silahkan memberikan responnya, komentarnya, dan kita berdiskusi di Google Classroom ya teman-teman mahasiswa. Jadi jangan ketinggalan informasi atau gaya berdiskusi model pembelajaran pada saat ini. Oke, next slide. Ada 6 topik yang akan kita bahas, termasuk kesimpulannya. Yang pertama adalah pendahuluan tentang struktur karya ilmiah. Yang selanjutnya adalah pengertian karya ilmiah. Yang ketiga, struktur umum karya ilmiah. Lalu Bapak akan memberikan contoh struktur karya ilmiah beserta artikel yang pernah dipublikasikan ya teman-teman mahasiswa. Lalu yang selanjutnya adalah tips penulisan karya ilmiah. Jadi akhiri dengan kesimpulan ya. Nah, mudah-mudahan memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian materi apa nanti yang akan kita bahas. Pertama adalah pendahuluan, teman-teman sekalian. Mari kita simak bersama-sama. Struktur yang baik dan runtut. Nah, jadi harus sistematis ya. Memberikan hasil tulisan yang baik dan pastinya mudah dipahami. Dipahami oleh siapa ya? Dipahami oleh penulis sendiri atau peneliti sendiri, sehingga ini sangat memengaruhi ya, atau mempengaruhi kualitas dari karya ilmiah yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa ya, atau peneliti-peneliti lainnya. Sehingga dalam struktur yang baik itu harus runtut, sistematis, tidak boleh lompat-lompat. Karena akan memberikan impact terhadap siapa? Terhadap penulis atau peneliti itu sendiri, ya. Untuk tahu kualitas dari karya ilmiah yang dibuat. Sederhananya adalah seperti ini, teman-teman siswa. Struktur karya ilmiah terdiri dari apa saja? Pertama harus ada judul, lalu yang selanjutnya memiliki abstrak. Ya, jadi setelah ada judul, ada abstrak. Lalu yang selanjutnya adanya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya apa saja, nanti kita bahas bersama-sama. Metode penelitian atau cara yang digunakan oleh peneliti, yang digunakan oleh penulis, bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.
Lalu hasil dan pembahasan, ya, dari pendahuluan yang sudah disusun oleh penulis dan peneliti, penulis atau peneliti, maka hasil dan pembahasannya harus match. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah eee, apa namanya, intisari ya, intisari dari hasil dan pembahasan. Yang terakhir memiliki daftar pustaka. Nah, sederhananya seperti itu teman-teman sekalian, dapat digambarkan ya, sangat mudah sekali ternyata dalam struktur karya ilmiah tersebut. Jadi ada abstrak, ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, diakhiri dengan kesimpulan, ya. Nah, daftar pustaka dan seterusnya harus mengikuti gaya-gaya daftar pustaka yang berlaku pada karya ilmiah, ya. Kalau dia berbentuk jurnal seperti apa, kalau dia berbentuk karya tulisnya buku ya, buku monograf, buku referensi, nah itu seperti apa. Nah, mengapa struktur penting ya dalam penulisan karya ilmiah? Kenapa sih pentingnya? Kenapa Pak harus terstruktur? Kenapa tidak boleh lompat-lompat? Tidak boleh apa namanya, dari pendahuluan langsung ke hasil pembahasan, boleh nggak? Gitu. Ya boleh-boleh saja ya, tapi ya hasilnya pasti kualitasnya tidak tidak baik ya. Karena hampir tidak mungkin dalam penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah, dan karya ilmiah lainnya itu tidak terstruktur dengan baik. Karena struktur ya, ini balik lagi tadi ya, kenapa kita harus dalam penulisan karya ilmiahnya harus terstruktur. Karena struktur memberikan keteraturan dan memudahkan pembaca dalam memahami isi karya tersebut. Jadi tidak hanya sekedar mendownload saja atau membaca kutipan-kutipannya saja atau membaca secara singkat judulnya saja, tapi dia harus memiliki keteraturan. Sehingga orang yang akan membaca dan memahaminya akan jauh lebih mengerti maksud dan tujuan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Dengan mengikuti struktur yang jelas, ya, jelas dan baku, pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran penulis. Mulai dari pengenalan masalah, metodologi, sampai dengan hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Jadi kalau runut seperti itu ya, runtut ya seperti itu. Jadi orang yang akan membaca karya tulis kita atau karya ilmiah kita, mereka akan dengan sangat nyaman ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana memahami konteks dari karya ilmiah yang kita buat ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Next slide. Mari kita lihat definisi dan tujuannya. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan minggu yang lalu ya, teman-teman mahasiswa. Karya tulis ilmiah adalah suatu proses penting dalam dunia akademis dan profesional. Minggu lalu sudah ini ya. Jadi dunia akademis dan profesional. Teman-teman mahasiswa termasuk ke bagian mana, Pak? Teman-teman mahasiswa masuk ke bagian akademis ya. Lalu tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah adalah untuk menyampaikan hasil penelitian, pemikiran, atau analisis secara sistematis dan jelas. Nah, Bapak ulangi kembali ya, dalam karya tulis ilmiah tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil penelitian, pemikiran, atau analisis secara sistematis. Hasil penelitian seperti apa? Misal teman-teman sekalian membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi. Teman-teman mahasiswa yang lainnya membuat tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, baik di jurnal nasional terakreditasi maupun di jurnal internasional bereputasi. Ya, jadi semuanya
tersampaikan. Lalu pemikiran ya, pemikiran itu teman-teman bisa membuatnya dalam bentuk buku ya, buku, kemudian book chapter, kemudian analisis secara sistematis dan jelas biasanya digunakan oleh peneliti-peneliti yang melakukan kajian di beberapa artikel atau jurnal. Biasanya metode yang digunakan adalah systematic literature review ya, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sehingga karya tulis tersebut dapat membantu dan mengkomunikasikan ide, berbagi pengetahuan, dan memberikan kontribusi nyata. Impact-nya atau dampaknya itu terlihat. Nah, ini ada menurut ahli ya. Nah, ini ada referensinya tahun 95 dalam Vinoza 2010, juga ada lagi nanti terbaru tahun 2018. Jadi karya tulis ilmiah memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dan sistematis. Jadi karya tulis ilmiah itu tidak boleh menggunakan bahasa yang apa? Bahasa yang tidak formal ya. Ya harus bahasanya bahasa formal ya, teman-teman mahasiswa. Jadi peneliti dalam hal ini gitu ya. Tidak boleh juga disebutkan gue gitu ya, atau gua gitu, nah itu nggak boleh. Dia harus menggunakan bahasa-bahasa formal atau tulisannya yang baku. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Next slide. Nah, ini penting. Struktur penulisan karya tulis ilmiah, mari kita lihat. Itu ada dua ya, ada dua. Format penulisan dan format pembahasan. Jadi kalau format penulisan biasanya digunakan oleh peneliti ya atau autor yang akan membuat tulisan. Nah, format pembahasan itu biasanya dilakukan oleh tim penilai biasanya. Dia akan meringkas dalam format tulisan 7 langkah itu menjadi 3 tahapan. Mari kita lihat format penulisan yang dilakukan oleh autor ya, oleh peneliti. Pertama harus memiliki judul. Judulnya menyampaikan topik utama secara ringkas dan jelas. Tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh bertele-tele, dan tidak boleh tidak fokus pada apa yang akan diteliti. Nah, itu nggak boleh ya, harus fokus, harus fokus. Lalu yang selanjutnya adanya abstrak. Abstrak ini menyediakan ringkasan singkat dalam penelitian, pemikiran, atau hasil analisis yang dibuat oleh peneliti sendiri atau yang dibuat oleh autor sendiri. Jadi dalam abstrak tersebut harus ada tujuan, metode, hasil. Ya. Biasanya jumlah katanya antara 250 sampai dengan 300 kata, ya. Kemudian memiliki kata kunci biasanya di abstrak tersebut. Adanya keyword ya, ada keyword. Lalu yang selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini memperkenalkan topik, latar belakang, dan tujuan penelitian. Atau teman-teman mahasiswa sering menyebutnya dengan pendahuluan itu diawali dengan induktif dan deduktif, atau deduktif dan induktif. Silahkan nanti dipakai, disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah di program studi masing-masing. Atau di jurnal yang dituju masing-masing. Ya. Lalu yang selanjutnya memiliki metode penelitian. Menjelaskan prosedur teknik yang digunakan dalam penelitian. Jadi di pendahuluan tadi sudah disebutkan masalahnya apa. Setelah masalahnya disampaikan, maka prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan itu apa saja. Ya, apa saja. Lalu yang selanjutnya, poin kelima, adanya hasil dan pembahasan. Ini menyajikan temuan penelitian dan analisisnya.
gitu ya. Jadi hasil dan pembahasan ini harus nampak, mmm, dan harus match antara latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti sendiri, ya. Nah, kalau permasalahannya adalah misalnya adalah sistem pembelajaran di ruang kelas masih menggunakan, papan tulis konvensional. Lalu peneliti sendiri karena temuan di lapangan, hampir 80% orang yang mengikuti pembelajaran tersebut sudah melek teknologi, yang terdiri dari ya mungkin, eee, di sekolah tersebut atau di tempat penelitian tersebut sudah memiliki smartphone, hampir 80%, maka peneliti tertarik untuk mengubah ya, eee, mengubah gaya belajar atau proses pembelajarannya dari papan tulis yang sifatnya konvensional menjadi digital. Lalu media yang digunakan juga otomatis berubah ya. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan melihat ya, menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan implikasinya. Implikasi dalam penelitian ini adalah apa saja. Lalu daftar pustaka, memuat referensi sumber yang digunakan. Boleh berbentuk jurnal, buku, dan lain sebagainya, atau kutipan dari internet yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau saran Bapak adalah dalam penulisan karya tulis ilmiah, lebih bagus menggunakan artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Karena sifatnya up to date dan sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Oke, ya. Lalu yang selanjutnya adalah format pembahasan. Format pembahasan. Pada bagian ini ya, bagian pendahuluan ini terdiri dari apa saja? Penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat. Jadi mulai dari pendahuluan ini, kemudian disandingkan atau dibersamai dengan kajian teori ya. Jangan tidak ada kajian teorinya dalam pendahuluan ini. Karena tidak ada penguat ya, harus ada penguat dari latar belakang masalah yang ada. Lalu pada bagian isi pembahasan itu meliputi poin 4 dan poin 5. Nah, poin 4 dan poin 5 itu akan melihat strateginya, ya, prosedur yang digunakan atau teknik yang digunakan, serta hasil, hasil yang menyajikan temuan dari penelitian sendiri, ya. Yang ketiga yaitu bagian penutup dan kesimpulan, ya. Di kesimpulan, hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Jadi di dalam kesimpulan tersebut tidak mungkin juga satu page penuh, nah itu nggak mungkin. Akan sangat susah diterimanya gitu ya. Jadi misalnya kesimpulan dalam penelitian ini adalah apa ya, pengembangan media pembelajaran berbasis artificial intelligence memiliki, dampak atau impact dalam, proses pembelajaran di SDN Kota Bogor misalnya, atau tercapai efektivitasnya, sehingga dalam prosesnya peneliti, dapat menyelesaikan, penelitian. Next slide, lihat contohnya, contoh struktur penulisan karya ilmiah. Nah, ini ada contoh struktur penulisan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Bapak dan teman-teman mahasiswa. Ini di Jurnal Teknologi Pendidikan, terindeks Copernicus ya. Nah, ini dengan judul pemanfaatan media digital dalam mengelola kesehatan mental mahasiswa teknologi pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, kita lihat ya. Judulnya harus singkat, jelas, dan spesifik.
Judulnya singkat, jelas, dan apa yang akan diangkat oleh peneliti itu sendiri. Jadi harus mencerminkan isi penelitiannya nanti kira-kira apa yang akan dibahas. Oh, ternyata tentang pemanfaatan digital dan kesehatan mental. Lalu dalam judul tersebut itu tidak boleh ambigu. Nah, ambigu. Jadi mahasiswa kalau ngajukan judul jangan ambigu. Harus spesifik. Abstrak. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan ya, abstrak. Abstrak itu harus memuat apa saja, tujuan dan ruang lingkup penelitian atau tujuan penelitian, metode yang digunakan, ya, prosedur dalam penyelesaian masalah tersebut, temuan utama atau hasil penelitiannya apa, maka disampaikan di abstrak. Oke, kita lihat lagi pendahuluannya. Nah, di dalam pendahuluan tersebut harus memuat apa saja. Di dalam struktur penulisan karya ilmiah, pendahuluan tersebut harus mengungkapkan atau menyampaikan latar belakang masalah yang ada. Latar belakang masalah yang ada. Lalu yang selanjutnya, rumusan masalahnya harus nampak. Atau masalah yang akan diangkat itu apa. Lalu tujuan penelitiannya apa. Lalu yang selanjutnya memiliki metode penelitian. Ya, metode penelitian. Metode penelitian ini harus digunakan, harus ada, ya, harus ada. Kalau di artikel ini juga sudah nampak, ya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, jenis penelitiannya apa, dan teknik analisisnya apa. Jadi metode yang digunakan apa? Misalnya menggunakan metode penelitian research and development. Lalu mengumpulkan datanya seperti apa? Atau teknik pengumpulan datanya misalnya menggunakan observasi, survei, wawancara, dokumentasi, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian ini jenis penelitiannya atau model pendekatan yang digunakan kalau di research and development itu ada model Azure, ADI, ya, board angle, dan seterusnya. Dan ada teknik analisis, gitu ya. Next, hasil dan pembahasan. Contoh struktur penulisan karya tulis ilmiah ini nampak ya, harus nampak. Hasil dan pembahasannya itu harus jelas. Harus jelas. Penyajian data atau temuan utama penelitian harus sinkron dengan masalah yang diangkat. Lalu memiliki interpretasi hasil atau kaitan hasil dengan teori penelitian terdahulu. Maka hasil yang sudah ditemukan oleh peneliti, coba kita lihat, ada nggak penelitian sebelumnya yang membahas tentang hasil penelitian kita. Ya, contohnya yang tadi, seperti media pembelajaran berbasis augmented reality. Ada nggak pendapat yang menyatakan pembelajaran berbasis augmented reality? Nah, maka disandingkan. Ada hasil, hasilnya selesaikan dulu. Setelah hasil diselesaikan, maka ada bab pembahasan. Di bab pembahasan tersebut barulah disampaikan penguatan. Ya. Lalu kesimpulan, ringkasan dari temuan utama yang menjawab rumusan masalah. Gitu ya. Oke, next slide. Contoh struktur penulisan karya tulis ilmiah, nah ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu ternyata bermacam-macam, teman-teman mahasiswa. Tidak hanya menggunakan satu model saja. Nah, daftar pustaka ini adalah kumpulan daftar referensi yang digunakan dalam penelitian. Disusun sesuai gaya sitasinya. Sitasi itu pengutipan sesuai dengan tempat akan dipublikasikannya karya tulis ilmiah. Misalnya, kalau karya tulis ilmiahnya berbentuk artikel, maka lihat jurnal tersebut menggunakan gaya sitasi apa. Apakah menggunakan MLA, ya, Modern Language Association, atau apa? American Psychological Association atau Chicago. Nah, disesuaikan dengan tempat akan dipublikasikannya karya tulis ilmiah tersebut. Oke.
Eee, ini masih ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih 6 slide. Bapak lewat langsung di kesimpulan saja. Kesimpulannya adalah, penulisan karya tulis ilmiah adalah suatu proses penting dalam dunia akademis dan profesional. Ingat ya, penulisan karya tulis ilmiah itu tidak hanya untuk akademis saja, tapi profesional juga. Tujuan penulisannya adalah untuk menyampaikan hasil pemikiran, hasil penelitian, serta analisis secara sistematis dan jelas. Lalu yang selanjutnya, struktur penulisan karya ilmiah itu Bapak ulang kembali, ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka sebagai referensi yang digunakan. Terakhir, kesimpulannya adalah tips penulisan karya tulis ilmiah menjadikan karya ilmiah lebih terstruktur, kredibel, dan mudah dipahami oleh pembaca. Tentunya harus sistematis. Begitu teman-teman mahasiswa, materi yang bisa Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat diterima dan dikaji kembali oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih, kita bertemu kembali di lain waktu. Jangan lupa memberikan respon di Google Classroom. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.